Prof, apakah memang seruan ini secara tegas begitu ya memang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo atas kemudian tindakan dan kebijakannya beberapa waktu terakhir ini yang mungkin terkesan mendukung salah satu paslon dalam pemilu 2024? Ya, termasuk, tapi bukan satu-satunya. Jadi kita memang sangat concern sebagai akademisian melihat bahwa para pemimpin negara ini kok sudah melupakan sumpah jabatan mereka. Sumpah jabatan itu kan akan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan juga bersumpah di atas kitab suci atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buat saya itu adalah sumpah sesuatu yang sakral, dan kalau kemudian itu kemudian diabaikan ya dengan membelokkan perilakunya ke bentuk-bentuk yang lain, buat kami itu memang sangat mengecewakan. Oke, saya ke Bang Noel. Bang Noel, tidak hanya UGM dan UI saja Bang Noel, tapi kemudian juga banyak kampus-kampus lain, civitas akademika lain yang kemudian mengungkapkan aspirasi yang kurang lebih serupa begitu. Bang Noel, apakah Jokowi mania masih melihat sebetulnya tidak ada yang salah dengan tindakan dan kebijakan Pak Jokowi akhir-akhir ini? Sampai detik ini kami melihat pemerintahan Jokowi on the track, tidak menjadi tiran terhadap demokrasi. Jokowi bukan ancaman buat demokrasi. Selama kampus menyampaikan keprihatinannya, saya rasa itu bagus, dan itu ya fungsi kampus sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Yang kita sayangkan kenapa tidak sebelum-sebelumnya, kenapa tidak juga setelahnya, kenapa mendekati pemilu. Kita takutnya nih mengeskalasi situasi yang sudah kondusif. Ada dibilang akan chaos lah, seorang profesor menyampaikan akan terjadi chaos. Apa chaosnya? Karena yang namanya syarat dari sebuah chaos itu harus ada kontradiksi sosial. Itu pertanyaan sangat insulting ya buat kami. Kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marbu. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral, tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami buruh besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkisno pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisian disebut sebagai partisan. We don't have that. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Tadi Pak Anwar benar, Pak Jokowi yang sangat demokratis. Kami bisa berbicara di sini karena itu. Itu adalah bagian yang memang menurut saya dimiliki oleh Pak Jokowi. Ketika kami menyusun KUHP kemarin, KUHP, Pak Jokowi mengatakan, kenapa harus ada penghinaan presiden dikriminalisasi? Saya tidak perlu itu. Lalu saya katakan, ini bukan buat Pak Jokowi loh, ini buat Presiden Republik Indonesia. Ya, dan kita harus menjaga marwah, itu kami katakan. Jadi betul tadi demokrasi. Tapi bukan berarti bahwa kami bicara itu asal bicara. Kami kan kami melihat, kami punya mata, kami punya telinga, ya, melihat apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau omongan kami dianggap sebagai sana aja orang jalanan ngomong sendiri, ya kenapa nggak dibubarkan saja kampus? Kalau kerjanya cuma buat ngomong doang, tidak diperhatikan.
Prof. Kami itu kan tugasnya tidak ringan. Itu loh Mas yang Ya, mau saya Prof. sampaikan. Jadi pertanyaan Anda partisan, that's very insulting for us. Ya, Prof, ketika ini kemudian ditanyakan kepada Pak Jokowi, respon dari Pak Jokowi adalah itu adalah hak demokrasi, yang kurang lebih mengatakan silakan saja menyampaikan hal tersebut. Apakah memang respon ini yang diharapkan datang dari Pak Jokowi ketika Civitas UI menyatakan seruannya begitu? Pak Jokowi juga alumnus Universitas Gajah Mada. Beliau juga adalah intelektual. Jadi harus mendengar suara rakyat. Kan ada Vox Populi Vox Dei. Kami adalah rakyat. Kami bukan pejabat, kami bukan petinggi, kami bukan pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, tapi kami punya suara yang perlu dengarkan Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong dengarkan kami. Kenapa kami mengatakan ini semua? Ya, dan itu ada buat saya adalah pesan juga agar mari kita perbaiki kondisi ini. We still have time. Masih ada waktu. Ya memang sedikit ya, tapi ada waktu. Ya, jadi apa yang kami tuntut itu adalah kebebasan berekspresi. Jangan orang dipaksa untuk ini itu. Biarkan mereka bebas. Itu adalah esensi dari demos dan kratos itu. Nah, kalau kita sudah berani menjamin bahwa setiap orang silakan berbicara, mungkin kalau yang berbicara saya, karena saya guru besar, nggak diapa-apain. Tapi kalau orang di jalanan kemudian pegang baliho yang menyatakan seperti yang saya katakan, bisa-bisa ditangkap. Nah, itu buat saya harusnya tidak begitu. Harusnya ada equality before the law. Ya, kita semua punya hak yang sama untuk bicara. Kita sama-sama punya hak yang sama untuk didengar oleh para penyelenggara negara ini. Itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan kepada para pemimpin bangsa ini. Oke, Bang Noel kemarin juga dari UGM mengatakan bahwa Jokowi melakukan tindakan yang menyimpang gitu, keluar dari koridor demokrasi sehingga kemudian diminta untuk kembali ke koridor demokrasi. Bagaimana kemudian teman-teman Jokowi mania melihat hal ini? Apakah Pak Jokowi memang sebetulnya tidak ada melakukan sesuatu yang menyimpang dari demokrasi? Nah, makanya saya nggak tahu penyimpang demokrasi yang mana. Orang menyampaikan pendapat boleh, berorganisasi boleh, menyampaikan pandangan di media boleh, berorganisasi boleh, besok ikut pemilu boleh, lantas berpartai boleh. Apa yang hilang dari demokrasi? Nggak, pertanyaannya penyimpangannya yang mana? Gitu loh. Ini kan orang berorkestrasi, beropini, ya sah saja. Lantas ketika kami beropini juga soal kesesatan yang disampaikan kelompok borjuasi ini, ya boleh juga dong, gitu loh. Jangan begini. Jadi Pak Noel menganggap kami sesat, Pak. Rakyat. Nggak bisa, Pak Noel? Pak, Bu Prof, nggak begitu. Prof harus juga menghargai pandangan orang juga. Kami menghargai pandangan, gitu. Tapi kalau kami Prof. dibilang menyebar kesesatan, kami akan sangat marah, Pak. Karena tugas kami tidak boleh. Saya yang bertanggung jawab atas pernyataan saya. Saya selalu bertanggung jawab. Kami juga lahir dari dunia kampus, bukan dari dunia jalanan. Hargai juga pandangan kami dong, Prof. Kami menghargai, tapi Bapak jangan bilang kami sesat dong. Masa kami dibilang sesat? Apa kesesatan kami? Saya menjelaskan kesesatan itu. Saya bisa menyampaikan, saya bisa merasionalisasikan pandangan-pandangan yang sesat. Silakan rasionalisasikan apa itu pandangan sesat. Disampaikan ada beberapa profesor besok akan terjadi chaos dan sebagainya. Kami tidak menyatakan. Pak Noel jangan menyamaratakan pendapat semua orang dengan pendapat DGBUI dong. Oke, baik, ditahan dulu. Ya, Prof, tapi kan Anda kami yang berbicara di sini. Oke. Nggak bisa dong saya kira cukup. Prof, ditahan dulu. Saya ke Bang Noel ya. Kita kembali ke tema kita pada sore hari ini. Bang Noel, mohon dijawab Bang Noel. Salah satu yang kemudian dikritik oleh Pak Jokowi adalah dengan proses kemudian Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Lalu kemudian ada indikasi bahwa Presiden Joko Widodo ada keberpihakan di sana. Hal-hal semacam inilah yang kemudian dianggap bahwa Jokowi menyimpang dari demokrasi. Mohon dijawab, apakah memang dalam hal-hal ini dirasa tidak ada yang salah sehingga kemudian Jokowi tetap berada di koridor? Meskipun Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kemudian hanya menampilkan seperti yang kami tampilkan begitu, kertas besar mengenai pasal bahwa Pak Jokowi atau Presiden boleh berpihak, lalu kemudian boleh berkampanye. Tidakkah kemudian itu menimbulkan kesan bahwa Pak Jokowi memang mau berpihak kepada salah satu paslon? Bang Noel.
Ini pertama, Mas Gibran itu bukan capres. Kedua, Mas Gibran ketika menjadi wapres, mekanismenya lewat tetap mekanisme pemilu. Mekanisme yang sangat demokratik. Dan proses demokrasinya, semua rakyat boleh memilih dan boleh tidak memilih Mas Gibran. Dan semua tidak dibawa senjata, kokangan senjata. Lalu mana yang dianggap intimidasi? Lalu mana yang dianggap penyimpangan dari demokrasi? Kecuali Mas Gibran ditunjuk langsung, kamu jadi wapres besok ya. Nah itu baru, ini menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang sudah menjadi pilihan kita sebagai warga negara. Itu loh. Saya sampai detik ini masih melihat Pak Jokowi on the track dalam proses demokrasi. Semua dikasih ruang berbicara, tapi juga jangan juga membatasi opini orang yang beda pandangan. Kalau kita sepakat dengan demokrasi, hargain juga orang yang beda pilihan. Gitu. Karena gini, demokrasi itu bukan kesamaan saja, tapi juga harus menghargai sebuah perbedaan. Karena itu substansinya. Oke, baik. Saya ke Prof. Prof, Anda juga mengatakan bahwa menaruh perhatian besar terhadap intimidasi. Semoga kemudian intimidasi itu tidak terjadi dalam pemilu 2024. Kurang lebih itu permintaan yang kemudian diminta oleh Civitas Akademika UI begitu ya. Ini perhatian yang besar. Intimidasi ini bentuknya seperti apa, Prof? Dan kemudian next-nya itu seperti apa langkah yang akan dilakukan oleh Civitas UI apabila kemudian tidak ada perubahan berarti yang diharapkan? Ya, kami berharap bahwa tadi itu kita itu punya kebebasan berekspresi. Ya itulah salah satu esensi dari demokrasi. Artinya semua orang bebas berpendapat. Silakan saja, saya sepakat dengan Saudara Noel. Yang saya tidak sepakat adalah tadi mengatakan kami partisan dan kami sesat, itu saya nggak sepakat. Nah, kemudian yang kita lihat tadi contoh yang baru-baru ini muncul kan ketika yang tadi saya contohkan, saya mengatakan bahwa saya tidak setuju tidak ditangkap polisi, tapi begitu orang yang di jalan yang mengatakan begitu tiba-tiba dijotos gitu ya oleh orang yang entah dari mana gitu dengan alasan ini membahayakan presiden gitu yang tidak masuk akal di saya ya. Nah, itu hal semacam itu kan buat saya menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh semuanya. Adalah tugas dari pemimpin suatu bangsa untuk menjadikan posisinya itu adalah mengayomi, melindungi, dan mengayemi, ya, membuat rasa sejuk, ya, dan kemudian bukan membuat orang-orang yang tidak sepakat dengan dia itu mengalami hal-hal yang tidak pantas gitu. Buat saya ini yang tidak boleh berlaku terus. Dan kita juga berharap kalau tadi dianggap penyimpangan demokrasi, ya buat saya si Pak Noel kita berbeda pendapat lagi. Ketika seorang presiden itu kemudian berkompetisi, berkampanye untuk kelompok tertentu yang bukan partainya pertama, dan kemudian dia juga tidak running lagi, itu kan waktu di DPR kan sudah diputuskan bahwa yang yang boleh kampanye itu adalah yang akan running juga. Ya, dan kemudian ketika berkampanye itu juga harus cuti, ya ini yang belum dilakukan, harus cuti dan juga tidak boleh mempergunakan fasilitas negara. Nah, kalau pakai fasilitas negara ya tugas kenegaraan yang dilakukan.